Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa rahmatihi wa karamatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul karami wal jud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, mari bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Bahkan kalau kita menghitung nikmatnya, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena itu semoga dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah nikmatnya buat kita semua. Pun juga tak terlupakan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang akan menghantarkan manusia, umat manusia menuju pulau nan bahagia. Semoga kita semua selalu beristiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, pada kesempatan baik ini saya akan membawakan sebuah tema Al-Quran sebagai konsepsi hidup manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Inilah barangkali yang digambarkan oleh seorang filosof namanya Napoleon. Dia mengatakan di sela-sela kehidupannya, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bernilai, yang berpahala, yang mampu menghantarkan manusia menuju pulau nan bahagia adalah Al-Quran. Karena itu iqra'ul Quran syafi'an lahu yaumal qiyamah. Baca Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat pada hari kemudian, pada hari kiamat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ternyata kata Nabi, sebaik-baik manusia ia adalah orang yang belajar Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran, wa 'allamahu, dan ia mampu mengamalkannya dalam kehidupannya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, karena itu sebagai karakteristik Al-Quran, Al-Quran itu adalah sebagai hudan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Al-Quran itu, Alkitab itu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu sebagai hudan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, maka ketika kita beriman kepada kitabnya, beriman kepada Al-Quran, ketika merah kata Quran seharusnya merah kita kata. Putih kata Quran putih kita kata. Ke timur kata Quran ke timur kita berjalan. Ke barat kata Quran ke barat kita berjalan. Bukan sebaliknya. Merah kata Quran putih kita kata. Halal kata Quran haram kita kata. Haram kata Quran remeng-remeng kita kata. Berarti ini tidak nyambung apa yang kita imani. Maka satu di antaranya misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat kedua itu, wa yu'allimuhumul kitab. Rasul menyampaikan Alkitab, Al-Quran kepada manusia, dan Al-Quran itu ternyata munajjaman, diturunkannya berangsur-angsur. Pemirsa, itulah sebabnya satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mampu dihafal oleh manusia adalah Al-Quran. Yang jumlah ayatnya 6.666 ayat, 30 juz. Ayatnya 6.666 ayat. Kemudian suratnya ada 114 surat. Maka Rasul menyampaikan Al-Quran dalam waktu 23 tahun. Atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sesuai dengan beliau diangkat menjadi Rasul ketika itu usia 40 tahun. Kemudian Rasul wafat pada usia 63 tahun. 13 tahun Rasul di Mekah menyampaikan Al-Quran kepada manusia kala itu. Dan 10 tahun Rasulullah berada di Madinah. Itulah sebabnya Al-Quran juga diturunkan sebagai obat, sebagai syifa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai obat dalam kehidupan ini. Kita hidup di akhir zaman ini penuh dengan kegalauan. Penuh dalam diri kita rasa resah, gelisah, galau. Begitu kata anak muda. Dan obat dan resepnya adalah membaca Al-Quran. Mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, tatma'innul qulub, Allah akan berikan ketentraman dalam diri kita. Kita ini pemirsa, dalam kehidupan kita diliputi rasa takut, resah dan gelisah. Itulah penyakit terbesar di akhir zaman ini. Resah dan gelisah, rasa takut. Yang luar biasa. Padahal kita hidup menginginkan hidup kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketentraman. Penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Dan kata kuncinya adalah satu di antaranya mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Pemirsa, bagaimanakah karakteristik Al-Quran berikutnya? Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Karena itu hari boleh berganti, minggu boleh berganti, bulan boleh berganti, tahun boleh berganti, zaman boleh berubah. Tapi Al-Quran jangan sampai terlepas dan goyah dari diri kita. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman dalam kehidupan ini. Adalah kita akui bahwa orang-orang Yahudi itu hari ini kita akui mampu menguasai dunia. Ia menguasai sains dan teknologi yang begitu hebat. Mengapa? Karena satu di antaranya ternyata orang-orang Yahudi itu belajar Al-Quran. Hafal Al-Quran. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. Karena mereka tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu. Al-Quran itu membicarakan bima kana wa bima yakunu. Membicarakan yang terdahulu dan membicarakan yang akan datang sampai menembus akhirat.